Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Angge Denisa dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 10121836. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Ma'rifatul Quran. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata pelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Budi Djatmiko. Di sini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan tentang Ma'rifatul Quran, yaitu mengenal Al-Quran. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran, yang kedua ada Asmaul Quran, yang ketiga ada Asmaul Quran dalam Makanatul Quran, yang keempat ada Muqtada al-Iman bil Quran. Pertama ada Ta'rifatul Quran. Di sini kita akan mengenal Al-Quran. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana pembacaannya adalah suatu ibadah. Al-Quran juga adalah mukjizat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir. Ini memiliki arti secara beruntun atau beriringan dengan yang lain tanpa ada jarak. Dengan waktu turunnya Al-Quran ini dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di mana membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Dengan membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Seperti dalam hadis Rasulullah bahwa seseorang yang membaca Al-Quran, satu huruf itu dibalas akan dengan 10 kebaikan. Seperti dalam hadis Tirmizi yang mengatakan siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, yang kedua ada Asmaul Quran. Asmaul Quran ini adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran ini berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Di mana ada beberapa nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab. Alkitab ini berarti bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua ada Al-Huda, di mana Al-Huda ini adalah petunjuk bagi umat Islam dan pedoman dalam menjalani hidup seperti dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 44. Yang ketiga ada Ar-Rahmah atau rahmat. Al-Quran ini akan melahirkan hikmah, rahmat, dan juga iman bagi manusia. Keempat ada An-Nur. An-Nur ini adalah cahaya. Cahaya di sini merupakan petunjuk dalam pemberitaan yang benar, iman yang lurus, serta ilmu yang bermanfaat. Kelima ada Ar-Ruh. Ar-Ruh di sini adalah Al-Quran dinilai sebagai roh untuk menghidupkan hati yang telah mati sehingga lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ini ada Asyifa. Asyifa ini bisa sebagai obat atau penyembuh. Selanjutnya ada Al-Haq. Al-Haq ini adalah kebenaran, di mana segala yang tercantum di Al-Quran adalah kebenaran baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Selanjutnya ada Al-Mauizah atau Al-Bayan. Maksud di sini adalah nasihat dan penerangan. Yang kesembilan ada Al-Busyra. Al-Busyra ini dalam Al-Quran ada tentang berita gembira. Yang terakhir adalah Al-Dzikru, di mana Al-Dzikru ini artinya pemberi peringatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Asmaul Quran atau Makanatul Quran. Makanatul Quran itu adalah kedudukan Al-Quran. Yang pertama ada Kitabun Nabawi wal Akhbar, di mana kitab ini berisi berita dan kabar, berisi masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Yang kedua ada Kitabul Hukmi wa Syariah, di mana di Al-Quran ini ada kitab hukum dan syariah. Berbagai macam hukum dan syariah yang mengatur kehidupan manusia berada di dalam Al-Quran. Ketiga ada Kitabul Jihad atau kitab perjuangan. Yang keempat ada Kitab Tarbiyah, di mana kitab Tarbiyah ini adalah kitab pendidikan, di mana Al-Quran adalah kitab yang mengandung al-mauizah, pelajaran.
Kelima, kedudukan Al-Quran ini adalah minhajul hayah, di mana pedoman hidup. Al-Quran ini telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, hukum, politik, ekonomi, dan permasalahan kehidupan yang lainnya. Yang terakhir ada Kitabul Ilmi, di mana kitab ini berisi tentang kitab ilmu pengetahuan. Poin terakhir yang saya akan jelaskan adalah tentang Muqtada al-Iman bil Quran, di mana tuntutan-tuntutan iman kepada Al-Quran. Muqtada al-Iman bil Quran ini ada 4. Yang pertama adalah tilawah. Kita sebagai umat manusia seharusnya setiap hari tilawah Al-Quran, di mana menurut hadis Abdullah bin Amr minimal khatam 1 bulan itu sekali, maksimal 3 hari sekali khatam. Yang kedua ada memahami dengan membaca tafsir Al-Quran atau mentadaburi ayat-ayatnya. Setelah memahami, yang ketiga adalah menerapkan untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah menjaga Al-Quran. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.